Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini insya Allah kita melanjutkan pembahasan tentang 20 sifat manusia yang ada di dalam Al-Quran. Kita masuk ke dalam pembahasan sifat manusia yang keenam, yaitu kikir, atau di dalam Al-Quran disebut dengan istilah bakhil. Bakhil, ya, kikir atau bakhil. Ini kalimat atau kata kikir ini di dalam Al-Quran itu banyak bersebaran di antara ayat-ayat suci Al-Quran, tetapi malam hari ini kita ambil di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 37 sampai 39. Tapi ayat 37 sampai 39 ini ada kaitannya dengan ayat 36-nya. Jadi kita mundur satu ayat untuk bisa memahami tentang makna dari kikir yang dimaksud di dalam ayat 37 dan seterusnya, ya. Silakan yang bisa buka aplikasi Al-Quran atau membuka Al-Quran. Kita di sini ada di Al-Quran, jadi kita ngaji sambil buka baca, ya, buka Al-Qurannya. Yang gak bawa kacamata repot, ya. Baik, surah An-Nisa ayat 36. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la nusyriku bihi syai'a. Allah memerintahkan agar kita menyembah atau beribadah kepada Allah dan melarang wa la nusyriku bihi, dan tidak boleh menyekutukannya, ya, menyekutukan Allah syai'a, dengan sesuatu. Ini perintah umum yang dibawa oleh para nabi dan rasul, semua menyeru kepada kalimat yang sama, yaitu menyembah Allah dan tidak boleh melakukan kesyirikan. Kemudian perintah berikutnya adalah wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini juga perintah agama, ya. Siapapun kita pasti punya orang tua, ya. Disitulah kemudian Allah perintahkan agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wabizil qurba, dan kemudian juga berbuat baik kepada qurba, qarib, ya, sahabat terdekat, keluarga qarib, ya. Kemudian wal yatama, berbuat baik kepada anak-anak yatim, orang-orang yatim. Wal masakin, kemudian kepada orang-orang miskin. Wal jarizil qurba, ini saya bacakan dulu, ya, nanti saya terjemahkan pada satu-satu, langsung maknanya saja, ya. Wa jarizil qurba, kemudian wal jarizil junubi was sahibil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian kepada karib kerabat, wal yatama, kita tahu orang yatama itu, ya, anak-anak yatim, itu wal masakin, orang-orang miskin, dia punya kebutuhan banyak sementara pemasukannya sedikit, gitu, ya. Wal jarizil qurba, kemudian tetangga dekat. Siapa wajarizil qurba di sini? Tetangga dekat di sini. Ada disebut juga wajarizil junubi, tetangga jauh. Kita diperintahkan berbuat baik kepada tetangga dekat dan tetangga jauh. Ini mufasir ada berbeda-beda, ya, menjelaskan apa yang dimaksud dengan jarizil qurba wal jaril junubi. Tetangga dekat itu siapa? Yang dimaksud itu adalah, ya, satu mufasir mengatakan dia adalah termasuk saudara-saudara kita, saudara-saudara kita, ya. Kemudian tetangga jauh selain daripada saudara kita. Ini makna yang pertama. Ada lagi mufasir yang lain seperti Mujahid mengatakan bahwa tetangga dekat itu adalah kaum muslimin, sesama kaum muslimin. Tetangga jauh itu adalah orang-orang non muslim, gitu. Ada juga di dalam kitab Ibnu Katsir disebutkan tetangga dekat di sini yang dimaksud adalah istri, gitu. Jadi orang yang paling dekat dengan kita itu adalah istri. Ini ada juga yang memaknai seperti itu.
Jadi berbuat baik kepada tetangga dengan kebaikan apa saja yang bisa kita lakukan terhadap mereka. Kemudian wasahibil bil jambi. Sahibil bil jambi ini siapa? Sahabat, teman sejawat. Teman sejawat di sini ya juga beberapa penjelasan dari mufassir, di antaranya menjelaskan dia adalah teman seperjalanan kita, sahabat dia, teman main. Kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada sahabat-sahabat kita. Kemudian waqnis sabil, Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil? Ada yang tahu? Ibnu Sabil siapa? Orang yang melakukan perjalanan, sebenarnya kan begitu. Tetapi yang dimaksud oleh mufassir itu adalah siapa? Para tamu, orang yang mengadakan perjalanan, kemudian dia bertamu ke rumah kita. Nah, tamu itulah yang disebut dengan wabnas sabil, yang dia punya hak untuk kita perlakukan dengan baik, gitu. Ini perintah utamanya dari atas ya, beribadah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah, beribadah kepada orang tua, kepada tetangga, sahabat, ya, sahabat karib, keluarga, orang yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, itu masuk semua. Perintah untuk berbuat baik kepada mereka. Wa ma malakat aimanukum, dan termasuk juga kepada malaikat aimanukum, ya, maula-maula kita, para budak-budak kita, diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Jadi perintah Nabi itu kepada para budak itu, jadi kan bahasa kita ya, mungkin gambaran orang hari ini itu tidak tahu, tidak memahami budak itu seperti apa sih, kan gitu. Jadi sebagian ada yang mengatakan kok Islam menghalalkan perbudakan, bukankah perbudakan itu sesuatu yang jelek, kan gitu, jelek. Padahal beda. Di dalam Islam yang namanya perbudakan dulu ada. Orang bisa menjadi budak dulu pernah saya jelaskan. Ada yang karena memang dia dibeli atau dijual gitu ya, diperjualbelikan. Ada yang memang karena sebagai harta rampasan perang, dia tertawan menjadi budak kemudian. Tetapi ketika dijadikan budak, kan bahasanya diperbudak itu kan konotasinya jelek ya. Orang diperbudak itu konotasinya jelek, ya. Diperlakukan kasar, tidak adil, tidak mendapatkan haknya dan lain sebagainya. Padahal di dalam Islam enggak. Rasulullah memerintahkan kepada kita di situ termasuk berbuat baik kepada budak-budak kita yang kita miliki. Dengan cara apa? Apa yang beliau anjurkan? Kalau kita makan, berikan mereka makan. Kalau kita berpakaian, berikan mereka pakaian. Kita makan makanan yang layak, mereka pun berikan makanan-makanan yang layak. Ya, bahkan seandainya jumlah makanannya itu sedikit, kita pun tetap diperintahkan, dianjurkan untuk memberikan makan kepada hamba sahaya kita, malaikat kita. Ya, barang sesuap atau 2 suap. Termasuk bahkan kita diperintahkan untuk meringankan pekerjaannya. Jadi tidak boleh mentang-mentang dia budak itu dibebankan dengan beban pekerjaan yang melebihi kapasitas sanggupan. Jadi budak itu betul-betul diperlakukan dengan manusiawi di dalam Islam itu. Makanya ada ya orang yang kemudian tetap memilih ingin menjadi budak. Budaknya seorang muslim ada, saya lupa itu namanya siapa. Kenapa? Kalau budak itu satu posisi dia ada perintah-perintah Allah yang boleh dia tinggalkan karena statusnya sebagai budak. Karena dia menjadi hamba terhadap orang lain. Ada keringanan dari Allah bagi budak-budak tertentu yang dia tidak bisa melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Dia lebih memilih menjadi budaknya karena apa? Dia bisa terus belajar kepada tuannya, belajar agama. Karena kebetulan tuannya itu adalah orang soleh, ahli ilmu. Jadi jadi budak di masa Islam itu bukanlah bentuk kezaliman. Mereka tetap mendapatkan hak sebagaimana manusia biasa, hanya saja posisinya cuma sebagai budak saja, gitu. Maka kepada mereka itu diperintahkan ya agar kita berbuat baik. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Di situ apa terjemahannya? Apa terjemahannya? Sesungguhnya Allah tidak menyukai man kana mukhtalan fakhur, apa?
Apa artinya? Beratau sombong dan membanggakan diri. Nah, ini nyambungnya dengan ayat selanjutnya nih. Siapa sih orang yang dimaksud dengan yang mukhtalan fakhurun? Ya, orang yang menyombongkan lagi membanggakan diri. Jadi poinnya di ujung ayat ini. Ketika Allah perintahkan berbuat baik kepada poin-poin tadi, semua itu, maka Allah kemudian ya mengingatkan kepada kita, Allah itu nggak suka kepada yang mukhtalan fakhur. Berbuat baik misalnya, Allah perintahkan, dan Allah tidak suka terhadap orang yang misalnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah berarti tidak suka kepada orang yang menghardik atau berbuat zalim kepada kedua orang tua. Perintahnya banyak ya di dalam Al-Quran. Misalnya ya salah satu di dalam ayat ini. Terus di dalam ayat yang lain misalnya seperti surah Luqman ayat 14 ya. Perintah agar kita juga ya berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa anishkuru li wali walidaik, dan bersyukurlah kalian kepadaku dan juga kepada kedua orang tua. Atau misalnya di dalam surah yang biasa dibaca sama Ustaz Tamrin nih, surah Al-Isra ayat 39 kalau nggak salah. Wa qada rabbukum ya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Ini biasanya Ustaz Tamrin ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu, kalau subuh tuh dibaca. Dan Allah memerintahkan, Allah menetapkan alla ta'budu illa iyyahu, untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, wa bil walidaini ihsan. Itu perintah-perintah untuk berbuat baik kepada orang tua yang banyak sebarkan dalam Al-Quran. Dan sebaliknya Allah tidak suka terhadap siapa? Anak-anak yang melakukan kedurhakaan, yang mengatakan ya atau kepada kedua orang tuanya gitu. Jadi jelas. Nah, siapa yang mukhtalan fakhura, orang yang membanggakan diri lagi sombong di sini? Dilanjutkan dalam ayat selanjutnya, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Nah, ini baru kita masuk ke dalam poin pembahasan kita tentang bukhl, tentang bakhil. Jadi orang yang sombong dan membanggakan diri itu adalah alladzina yabkhaluna, yaitu orang-orang yang kikir, wa ya'muruna an-nas, dan dia ngajak manusia itu untuk apa? Bil bukhli. Untuk apa? Supaya sama-sama kikir. Sama-sama kikir, bakhil. Apa sih sebenarnya kikir itu? Ada tahu? Perbuatan kikir itu gimana? Bahasa kitanya apa? Pelit. Kikir itu. Kikir itu, dia itu sebenarnya apa? Mampu untuk melakukan sesuatu, tapi dia tidak melakukannya. Begitu. Kemampuan ini bukan hanya berkaitan dengan finansial, bukan hanya berkaitan dengan uang. Bisa juga kemampuan ilmunya, bisa juga kemampuan tenaganya. Tetapi dia tidak mau mengeluarkan ilmunya, dia tidak mau mengeluarkan tenaganya, dia tidak mau mengeluarkan hartanya ketika dia sebenarnya sanggup. Itu bakhil namanya. Jadi ada orang butuh terhadap kita, tapi kita sebenarnya mampu, tapi kita nggak mau mengeluarkannya. Nah, apa kaitannya dengan ayat sebelumnya? Ayat sebelumnya Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang-orang tadi dengan segala kemampuan yang kita miliki. Berbuat baik kepada fakir, kepada miskin, anak yatim, kepada kedua orang tua, tetangga, saudara kita, tetangga dekat, tetangga jauh, yang dengan kemampuan kita, baik kita dengan harta, dengan kemampuan ilmu kita, dengan kemampuan tenaga kita diperintahkan berbuat baik kepada mereka. Begitu. Nah, ketika kita mampu dan kita tidak melakukannya, itulah yang dikatakan ya orang-orang yang bakhil. Orang tuanya butuh, dia punya, dia nggak kasih, ya bakhil. Tetangganya butuh, dia mampu, dia nggak kasih. Ya, ada orang misalnya niatnya mungkin tawadu gitu ya, dengan ilmunya dia tidak ingin dikenal sebagai orang yang ilmunya banyak gitu.
Pada saat satu diskusi di tengah-tengah rapat yang di situ butuh pemikiran, pencerahan dari orang-orang ulama, ya, dari orang-orang pemikir misalnya, dia lebih memilih diam misalnya gitu di dalam forum itu untuk menjaga ketawaduan sebagai orang yang berilmu. Ini salah tempat, ya kan? Di saat forum yang membutuhkan suasana berpikir, solusi memecahkan persoalan-persoalan, dia kemudian diam. Ini bakhil terhadap ilmunya. Dia tahu sebenarnya jalan penyelesaiannya, tapi dia tidak memberikan jalan penyelesaian. Ini bakhil terhadap ilmunya. Jadi tawadu begini salah. Tawadunya orang berilmu itu, ya di dalam batinnya itu dia tidak ingin merasa disebut ya ahli ilmu. Itu hubungan dia kepada Allah. Tapi hubungan kepada manusia, ketika manusia membutuhkan ilmunya, ya dia berikan. Kalau dia tidak berikan, bakhil namanya. Gitu. Jadi bakhil bukan hanya berkaitan dengan harta yang kita miliki saja. Ya kan, persepsi kita namanya pelit itu kan harta ya. Orang bisa juga pelit dengan ilmunya, orang juga bisa pelit dengan tenaganya untuk menolong orang lain, membantu orang lain. Nah parahnya di sini orang yang mukhtalan fakhura, yang dicela oleh Allah, yang Allah nggak suka terhadap mereka ini, dia udahlah bakhil, wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dia ngajak orang lain untuk melakukan kebakhilan. Wa yaktumuna ma atahumullah, orang bakhil ini kemudian dia menyembunyikan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bakhil itu memang begitu, dia mampu tapi dia tidak melakukan, seolah-olah Allah tidak memberikan kemampuan kepada dia. Ya, dia punya kemampuan harta misalnya untuk menolong orang lain yang tadi yatim, miskin dan sebagainya, dia mampu. Tapi karena bakhilnya, seolah-olah dia menutupi apa yang telah Allah berikan kepada dia, potensi kekayaan tadi, harta yang dia diberikan oleh Allah tadi dia tutupi. Makanya Allah nggak suka betul dengan orang yang seperti ini. Ya, orang yang wayaktumuna ma atahumullahu min fadli, dari keutamaan-keutamaan yang Allah sudah berikan kepada mereka. Orang bakhil. Jadi makanya Allah banyak memerintahkan kepada kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi memang ya Allah jelaskan sifat manusia itu memang kayak gitu tuh. Suka begitu, suka bakhil, suka kurang syukurnya, suka bahkan ya tidak mentaati perintah-perintah Allah. Kemudian wa a'tadna lil kafirina azaban muhina, dan kami berikan lil kafirina, kepada orang-orang kafir itu adalah azaban muhina, azab yang menghinakan. Siapa yang disebut di sini yang disebut dengan lil kafirin? Kafirin di sini ya, penjelasan dari mufassir itu bukan orang kafir. Satu, yang dimaksud bukan orang kafir. Jadi kadang-kadang kita menemukan kata di dalam Al-Qur'an ya, wa a'tadna lil kafirin, itu tidak langsung dikatakan itu adalah orang kafir. Allah memberikan kepada orang kafir azab yang menghinakan. Siapa orang kafir di sini? Kaitannya dengan ayat sebelumnya, dia masih nyambung. Jadi masih satu ayat tuh. Siapa? Orang yang yaktumuna ma atahumullah, orang yang menutupi nikmat-nikmat Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah. Ya, kata kafir itu kan sering dijelaskan ya oleh ulama. Kafara itu kalau bahasa kita cover itu penutup. Nah ini cover namanya, penutup. Jadi orang yang dikatakan kafir di sini adalah orang yang menutupi apa yang sebenarnya telah diberikan oleh Allah. Orang yang tidak memberikan hak-haknya orang lain dari rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka. Ya. Padahal kita ya, ini anjurannya bahkan di dalam Islam, kalau Allah berikan nikmat kepada kita, ya, dalam satu hadisnya disebutkan, innallaha idza ya an'ama bi ni'matin al-abdi, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seorang hamba, ahabba, Allah tuh lebih suka ayyazhara asaruha alaih. Allah lebih suka hamba ini yang dikasih nikmat oleh Allah tuh, Allah tuh lebih suka kalau hamba ini menampakkan nikmatnya itu di hadapan manusia. Ya, kalau kita diberikan kekayaan, Allah lebih suka kalau kekayaan itu dipakai oleh hamba tadi.
Jadi jangan salah dalam konteks tawadhu lagi-lagi, ya misalnya dia tidak ingin berpenampilan ya bagus di hadapan manusia gitu ya. Padahal Allah berikan kekayaan yang banyak kepada dia. Ini Allah nggak suka orang yang kayak gitu. Allah berikan harta yang banyak, tapi dia lebih memilih misalnya baju yang sobek-sobek, keluar rumah, baju lusuh. Allah nggak suka. Itu bukan tawadhu yang benar. Hadis itu menyatakan bahwa ketika Allah memberikan nikmat kepada hamba, Allah lebih suka kalau hamba itu menampakkan apa? Asar. Yazharu asaruha, menampakkan asar. Asar itu apa? Sering saya sampaikan. Bekas. Kalau memang dia orang kaya, tampak dong kekayaannya, gitu. Allah senang. Tapi ini konteksnya beda dengan flexing, ya. Flexing itu pamer, beda. Jadi kalau memang kita diberikan kekayaan, mampu misalnya beli mobil, beli mobil. Mampu membeli pakaian-pakaian bagus, beli pakaian bagus, pakai. Begitu. Tapi beda dengan pamer, ya harus dibedakan dengan pamer di sini. Ya harus dibedakan. Konteks pamer itu adalah ada niatan, ya dia ingin dipuji di hadapan manusia. Tapi kalau menggunakan nikmat Allah sesuai dengan memang kapasitas dia diberikan oleh Allah banyak, ya pakai gitu. Jadi jangan misalnya memilih, saya mah hidupnya dari dulu gitu begini, ya kan? Dari semenjak muncul di sawah sampai punya apartemen misalnya, yang baju saya begini, enggak begitu. Allah lebih senang tuh ya tampakkan. Ya, itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Tidak yaktumuna ma atahumullah tadi. Tidak menyembunyikan apa yang telah diberikan oleh Allah. Ya. Jadi Pak RT kalau misalnya memang bisa beli mobil, mah beli mobil, gitu ya. Kalau memang bisa beli pakaian bagus, kenapa enggak beli pakaian bagus? Memang itu yang dianjurkan agar apa? Kita menampakkan rasa syukur kita kepada nikmat yang Allah berikan itu. Nah, wa atadna lil kafirina adzaban muhina, ternyata orang yang menyembunyikan nikmat Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah dan ya mengabaikan nikmat Allah tadi, apalagi dibarengi dengan kekikiran, dia tahan nikmat Allah dengan kekikiran itu, ya Allah ya mengancamnya dengan azaban muhin. Di dalam Al-Quran surah Al-Adiyat itu juga dijelaskan ya. Wal adiyati dhabha wal muriyati qadha fa'asarna bihi naqa wa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanun. Sesungguhnya insan manusia itu terhadap Tuhannya itu lakanun, dia sangat ingkar, kurang syukur. Wa innahu apa lanjutannya dulu, ala zalika la syahid, dan dia sendiri sadar dengan perlakuannya dia, dengan kelakuannya dia seperti itu, dia sadar. Wa innahu li hubbi khairi lasyadid, di mana dia itu sangat mencintai ya tadi harta itu sangat kuat. Saking cintanya terhadap harta tadi, dia itu jadi kikir. Itu Allah gambarkan dalam Al-Quran surah Al-Adiyat. Ya, jadi orang mencintai harta biasa, tetapi saking mencintai harta sampai menjadikannya dia kikir, itu dicela. Kemudian siapa yang mukhtalan fakhura lagi? Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas. Nah ini tadi bedanya dengan yang saya sebutkan ya, kalau diberikan kekayaan pakailah kekayaan itu. Bedanya dengan ini, walladzina yunfiqun, dan orang-orang yang membelanjakan amwalahum harta mereka itu ria'an nas, untuk riya di hadapan manusia. Tadi flexing, pamer. Ini yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau membelanjakan harta, dia beli pakaian bagus, dia beli kendaraan bagus, dia beli mobil bagus, karena memang Allah berikan rezeki berlimpah kepada dia, itu Allah suka. Tapi kalau dibarengi secara kalbunya, dia ingin pamer, pujian terhadap manusia, ini yang dicela oleh Allah Subhanahu. Jadi beda tipis ya. Dan kita pun tidak bisa ya mengatakan misalnya orang yang pakai pakaian bagus, mobil-mobil bagus itu tidak bisa kita langsung katakan pamer. Yang dicela oleh Allah
Karena bisa jadi motivasinya adalah untuk menampakkan tadi inilah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah suka. Allah tuh suka ya kepada kita menampakkan nikmat Allah. Bahkan menyebut nikmat Allah, wa ma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya. Kita langsung jangan ponis dia itu wah pamer kan gitu, jangan ya. Orang yang pakai pakaian bagus jangan langsung kita pakai. Nah, kalau misalnya muatannya sudah berlebihan bahkan sampai tabarruj. Nah, tabarruj itu dia berpakaian yang bukan pakaian yang biasa umumnya orang pakai. Mentereng, ngejreng, bersilau, ya, yang beda lah pokoknya gitu. Tabarruj namanya. Tabarruj dalam Islam itu dilarang. Ya, misalnya ya namanya kalung itu kan perhiasan. Tapi kalau udah pakai kalungnya sampai terendel gitu ya. Waduh, kalung yang di dada lain, yang menghiasi kerudungnya lain, yang di pergelangan tangannya lain. Wah, insyaallah. Tasnya tuh udah berjahitkan benang-benang emas. Ini udah khawatir masuk ke dalam tadi ria'an untuk pujian manusia. Nah, orang seperti ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tadi azaban muhin. Jadi dilanjutkan di sini walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas wa la yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Wa may yakunis syaitanu lahu qarinan fasayara qarinan, dan siapakah atau barang siapa yang menjadikan syaitan itu sebagai qarin. Qarin itu siapa? Teman. Ya. Ada istilah itu jin qarin. Di dunia perdukunan tuh menyebut jin qarin. Qarin itu pendamping dalam bahasanya. Maksudnya di sini wa may yakunil syaitan, siapa orang yang menjadikan setan sebagai qarinnya. Siapa orang yang menjadikan setan sebagai qarin? Yang melakukan hal tadi, yang dia bakhil, dia menjadikan setan sebagai qarinnya. Yang dia tadi menutupi nikmat-nikmat Allah juga termasuk orang yang menjadikan setan sebagai qarinnya. Ya. Kemudian dia yang riya di hadapan manusia dengan apa yang diberikan oleh Allah, ini juga termasuk orang yang menjadikan setan sebagai qarinnya. Dan dikatakan di sini ya wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina, maka sesungguhnya setan itu adalah teman yang paling jelek. Sa'a di situ dikatakan. Jadi hati-hati ya, bukan hanya berkaitan dengan harta, tapi juga berkaitan dengan batin yang dia merasa ingin dipuji di hadapan manusia. Dia tidak mensyukuri nikmat Allah, dia juga termasuk teman-teman setan. Jadi teman setan itu bisa juga nampak secara fisik, misalnya mabuk-mabukan, ya, ninggalin sholat, teman setan. Tapi juga secara batin bisa, siapa orang yang ria, ingin pujian, haus pujian manusia, ingin berbangga-bangga di hadapan manusia. Ini juga sahabat setan, maka dikatakan setan itu fasa'a qarina, sejelek-jeleknya teman. Wa maza alaihi law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah. Apa sih ruginya, kata Allah, apa sih ruginya seandainya mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan menafkahkan dari apa yang telah dirizkikan oleh Allah tadi, apa ruginya? Kan gitu. Ini seruan kepada siapa tadi? Mukhtalan fakhuro, orang-orang yang bakhil juga termasuk. Apa sih ruginya wahai orang-orang bakhil kalau kalian beriman kepada Allah hari akhir lalu menafkahkan hartanya di jalan Allah? Gak ada ruginya sebenarnya. Karena apa? Allah menjamin rizki bagi siapa yang menafkahkan rizkinya di jalan Allah. Allah dijamin banyak di situ. Tidak ada kerugian bagi orang-orang yang bersedekah. Ya. Justru malah Rasulullah mengingatkan kepada kita dalam sabdanya itu bahwasanya perbuatan kikir itu adalah salah satu perbuatan yang membinasakan orang-orang sebelum kita. Bahkan dikatakan, apakah ada penyakit yang lebih sakit atau lebih parah daripada kikir, kata Nabi. Ya. Jadi disebutkan ayyudda'in daun, penyakit yang lebih parah mana lagi, ya,
yang lebih daripada al-bukhl, penyakit kikir. Karena kikir ini yang menyebabkan kebinasaan orang-orang sebelum kita, bahkan dialah sumber dari malapetaka, pertengkaran. Siapa orang yang telah dibinasakan oleh Allah karena kikir zaman dulu? Siapa? Qarun. Kikir dia. Bukan dia tidak mampu mengeluarkan harta, dia mampu. Kunci gudangnya aja orang paling kuat gak sanggup ngangkat. Kan begitu. Tapi karena dia bakhil, maka Allah binasakan. Makanya orang-orang bakhil maka ada yang selamat. Makanya Allah pertanyakan di sini, apa sih ruginya kalau kalian beriman kepada Allah dan menafkahkan harta di jalan Allah? Nah, disinilah makanya menjadi solusi. Ya, kita kan bahas tentang sifat manusia yang ada dalam Al-Quran. Ternyata setiap manusia itu punya potensi memiliki sifat bakhil. Karena itu, supaya kita tidak punya sifat bakhil yang merusak ini, caranya gimana? Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ya. Kemudian kita senantiasa berbagi atau berbuat baik kepada orang-orang yang telah disebutkan tadi. Insya Allah harta yang kita miliki menjadi harta yang diberkahi oleh Allah. Ingat dalam pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, ya, tentang sifat manusia yang suka berkeluh kesah. Salah satu solusi untuk menghindari sifat itu adalah kita meyakini ada di dalam harta kita itu hak milik orang lain. Masih ingat ya? Itu. Ya. Wa kana Allahu bihim alima, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui ya tentang keadaan mereka. Ya, orang-orang yang tadi nih, yang tadi misalnya dia memakai pakaian yang bagus, Allah tahu mana orang yang ri'a annas, mana orang yang ya mensyukuri nikmat Allah. Ya, beda. Baik, sampai di sini silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya berikan kesempatan bertanya, silakan. Iya, sezaman ya, sezaman dengan Nabi Musa. Sampai di sini sudah bisa difahami apa yang dimaksud dengan bakhil tadi. Bakhil bisa dalam berkaitan dengan harta, bakhil bisa juga dengan ilmu, bakhil bisa juga dengan tenaga kita. Atau apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bisa potensinya menjadi bakhil untuk kita tidak berikan kepada orang lain. Makanya alhamdulillah ya, saya misalnya setiap pengajian nih membuka kesempatan kepada ya kaum muslimin jamaah misalnya untuk berbagi. Di sini ada yang berbagi air, ada yang berbagi konsumsi di situ. Itu untuk salah satu kita untuk melatih agar ya kita terbiasa ya menginfakkan harta kita di jalan Allah agar terhindar dari sifat-sifat bakhil. Memang nggak besar, gitu, nggak besar. Tetapi disinilah ladang untuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan, juga dalam majelis-majelis yang lain. Ya, semua ya kesempatan kita bisa melakukan kebaikan yang bisa kita lakukan di situ. Ya, mobil khusus terhadap orang-orang yang secara khusus disebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36 tadi. Orang tua, ya kan, Ibnu Sabil, tamu itu berhak kita perlakukan baik, ya. Bahkan kita sering mengusahakan supaya tamu itu jangan sampai misalnya kehausan, ya, sampai lapar misalnya, apabila dia bertamu lebih dari 1 malam misalnya. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin. Lagi-lagi ini muaranya adalah kaitannya dengan iman. Seruan yang pertama dalam ayat tadi. Kunci pertamanya itu sebenarnya keimanan kepada Allah dan kita tidak menduakannya Allah kepada yang lain. Kalau siapapun orang yang menjadikan Allah sebagai Tuhannya, kan begitu, dia pasti mampu untuk melakukan perintah-perintah Allah yang lain. Masalahnya ini orang yang bakhil itu menjadikan siapa? Hartanya sebagai Tuhannya, ilmunya sebagai Tuhannya, tenaganya sebagai Tuhannya, yang lebih dia utamakan daripada yang lain.
Padahal kalau Allah sudah dijadikan Tuhan kita, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Kalau sudah Allah menjadi Tuhan kita itu ya sudah, kita itu menjadi hambanya yang sami'na wa ata'na. Apakah layak ya orang yang hartanya saja pemberian Allah, lalu dia menjadi orang yang mukhtalan fakhur, sombong lagi membanggakan diri, orang hartanya aja pemberian Allah, kan begitu ya. Harta yang dimiliki oleh kita ini, jangan pernah kita bilang ini hasil jerih payah kita, jangan, itu asal pemberian Allah. Maka ketika Allah meminta kepada kita, ya sudah berikan. Memintanya dengan cara apa? Ada orang fakir, ada orang miskin, ada yatim piatu. Itu kesempatan. Allah meminta dengan cara-cara itu. Nah, hindari sifat-sifat bakhil. Boleh kita mencintai harta dengan kuat, sangat kuat kecintaan terhadap harta, boleh, asal benar. Gimana cara benar mencintai harta dengan kuat itu? Bawa sampai mati. Gimana cara bawa sampai mati? Ya kan? Seperti kisahnya Utsman, sering saya sampaikan. Bapak Utsman, ini Bapak Utsman, orang dunia ya, bukan sahabat Nabi. Dia sangat cinta terhadap harta. Ditanya, Pak Utsman, Bapak kok kayaknya nggak sayang sama harta? Ada orang butuh, kasih. Ada ini sumbangan, kasih. Kayaknya nggak sayang sama harta. Justru saya sayang sama harta saya. Saya pengen harta saya bawa mati. Makanya saya titipin di masjid. Saya titipin di panti asuhan. Saya titipin di anak yatim. Kenapa? Harta itulah yang saya akan bawa nanti di hari kiamat. Begitu. Kalau memang betul cinta kepada harta, ya bawa sampai mati. Caranya titipin ke tempat-tempat itu. Ada ibnu sabil, ada fakir, ada miskin, ada orang yatim, apalagi orang tua yang sudah tidak bisa bekerja. Dia menjadi tanggung jawab kita anak-anaknya untuk menafkahi mereka. Itu wabil walidaini ihsana. Itu perlakuan kita terhadap orang tua itu bukan sebatas akhlak kita, ucapan kita, tetapi tentang lebih kepada kewajiban nafkah ketika mereka tidak mampu lagi untuk mencari nafkah. Ada nggak anak-anak yang punya tanggung jawab sampai seperti itu? Kan gitu. Ya walaupun orang tua mah pasti kalau dikasih suka nolak, ya udahlah yang penting mah anak-anak senang kan gitu. Bapak mah yang penting udah bisa makan nyari sendiri, lah mau warung-warung kecil mah bisa kan gitu. Tapi ya tetap anak mah punya hukum tersendiri dari Allah Subhanahu. Ya. Ya beruntunglah, alhamdulillah kalau hari ini kita masih punya orang tua, itulah kesempatan kita untuk meraih surga. Punya dua orang tua hari ini, dua pintu surga masih terbuka peluangnya buat kita masuk. Tinggal satu pintu surga kesempatan. Sudah tertutup pun, sudah meninggal dua-duanya, tetap masih terbuka peluang agar kita bisa dimasukkan ke dalam surga. Sedekah misalnya atas nama orang tua kita, atau kita mendoakan orang tua kita, insya Allah sampai. Ya, baik. Ansiman ada yang tanya? Om Ardi silakan. Jumat barokah, sedekah di hari Jumat termasuk apa? Ya, itu sedekah biasa ya, sedekah biasa. Kalau di sini kan disebutkan pihak-pihaknya disebutkan yatim, fakir, miskin. Kalau sedekah Jumat kan umum. Ya kadang yang nerima orang kaya bisa juga, ada yang nerima orang fakir bisa juga. Itu masuknya ke dalam sedekah umum. Juga insya Allah ada pahalanya besar. Ya. Dan itu juga insya Allah orang-orang yang senantiasa bersedekah itu ya terhindar dari perbuatan kikir, karena dia tahu di dalam hartanya ada hak orang lain yang dia kebetulan berikan di misalnya di forum ya, setelah Jumatan, atau di forum misalnya lebaran anak yatim lah istilahnya begitu ya, sedekah untuk anak yatim kan gitu, atau dengan sengaja dia datang ke panti asuhan dia berikan. Itu sedekah secara umum memang sangat dianjurkan di dalam Islam seperti itu ya. Ada lagi? Sudah waktu? Silakan.
Di antara kita barangkali ya, kita tahu ada saudara-saudara kita atau tetangga kita yang sedang susah nih. Kita tahu dia sedang susah dan kita sanggup. Maka lihatlah itu sebagai peluang, kesempatan buat kita untuk mengamalkan ayat ini. Jadi jangan nunggu diminta istilahnya. Kalau memang kita mampu ya, kalau kita konteksnya kita mampu dan di situ ada yang memang sedang membutuhkan, ayat ini sebenarnya sudah menjadi rangsangan buat kita. Memang ini perintah Allah kan gitu. Tetapi sudah otomatis kalau memang keimanan kita itu melihat orang yang sedang membutuhkan tanpa diminta. Karena apa? Dalam penjelasan saya sebelumnya, ada orang-orang yang butuh kemudian dia meminta-minta, ada orang yang butuh lalu dia menjaga diri dari meminta, mengemis gitu. Makanya di sini Islam mengajarkan kepada kita memiliki sifat sensitivitas terhadap sensitivitas sosial terhadap sesama tetangga kita. Bagaimana mungkin ya kita bisa mengenal tetangga kita kalau kita tidak berinteraksi? Makanya kita umat Islam juga diperintahkan untuk terus berinteraksi dengan tetangga kita, minimal dalam sholat jamaah. Ya kita bisa tahu tetangga kita yang rajin sholat berjamaah, yang tiba-tiba nggak ada satu minggu kemana nih kan gitu. Barangkali dia sakit, barangkali dia misalnya sedang apa. Ya ini tanpa kita minta, kalau memang kita tahu tanpa kita minta, ayat ini sudah cukup memberikan rangsangan kepada kita. Ya, itu sangat justru insya Allah sangat menyenangkan lah bagi orang yang sangat membutuhkan itu. Ya, ekspresi keimanan kita itu betul-betul membuahkan hasil. Bahwa kita berzikir kepada Allah, bahwa kita mensyukuri nikmat Allah itu nampak dalam perbuatan keseharian kita. Ya, jadi berkali-kali kita ingat harta yang kita cari, kita kumpulkan ini, itu ada haknya orang lain. Ada haknya orang lain. Ya terutama tadi, ya memang anjurannya yang paling dekat, karib, gitu ya. Lalu tetangga dekat, tetangga jauh. Walaupun di sini tidak harus bermakna secara berurutan, tergantung mana yang konteksnya ketika itu sangat membutuhkan. Maka ya di sinilah mari sama-sama ya kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari sifat bakhil yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mempelajari dua ayat ini ya, surah An-Nisa surah An-Nisa ayat 36 sampai ayat 39 ini. Mudah-mudahan cukup memberikan penjelasan dan sekaligus juga peringatan dari Allah yang teramat keras bagi orang-orang yang mukhtalan fakhura. Ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira pembahasan sudah cukup ya. Ada? Masih ada waktu? Cukup? Ya, silakan. Sedekah kepada pengamen. Ya, ini juga sempat jadi pembahasan ya. Orang yang meminta-minta dia punya hukum tersendiri. Dari hukum dia terhadap Allah, hubungan dia kepada Allah, dia punya hukum tersendiri. Sementara orang yang bersedekah kepada pengamen dia juga punya nilai tersendiri. Nah, si pengamen ketika dia sudah mendapatkan hasilnya, gitu ya, lalu dia masih meminta-minta kepada orang lain, ini dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meminta itu ketika dia sudah memiliki, dia sanggup masih meminta, maka dia sebenarnya sedang memakan harta yang diharamkan. Ini saya sering contohkan, misalnya kalau ada saudara kita yang sedang jalan-jalan, kita nitip minta hadiah, kita sebenarnya mampu membeli hadiah itu, lalu kita minta oleh-oleh, itu nggak boleh di dalam Islam. Nah, pengamen misalnya dia mungkin sudah mengamen dengan jasanya, dia sudah tapi dia masih terus meminta-minta. Ya, sementara dia sebenarnya sudah sanggup untuk membeli sesuap nasi, bisa sebungkus nasi gitu. Maka dia meminta sesuatu yang lebih dari yang dia sudah miliki. Ini punya hukum tersendiri, itu dilarang di dalam Islam. Sementara kita yang memberikan kepada orang lain, hukumnya dikembalikan kepada hukum bersedekah. Sedekah bisa kepada orang miskin, bisa kepada peminta-minta, bisa kepada orang kaya. Sedekah itu bebas. Ya, bisa diberikan kepada siapa saja, bebas. Ya, jadi ada dua hukum di sini. Ya, orang ketika dia butuh,
meminta-minta itu memang tidak haram ketika dia betul-betul membutuhkan. Makanya di dalam Islam juga ada gitu, sailin dan yang orang-orang yang tidak sailin itu, orang yang meminta-minta dan tidak minta-minta. Kalau dia meminta-minta kemudian sudah cukup, ya sudah, jangan minta-minta lagi, kan gitu. Kadang-kadang kan minta-minta, masukin, minta lagi, masukin lagi. Dia sebenarnya udah cukup nih untuk makan hari itu, bukan untuk makan besok ya, tapi untuk makan hari itu udah cukup, ya sudah, jangan minta lagi. Gitu. Makanya meminta-minta memang di satu sisi kemiskinan dia menyebabkan dia meminta-minta, tetapi harus ada batasan. Tidak boleh terus meminta ketika dia sudah tercukupi kebutuhan hari itunya. Besok menantikan lagi rezeki dari Allah. Ya, apakah dia terus berusaha mencari rezeki? Kecuali ya kalau memang dia sudah menjadikan itu sebagai profesi yang udah jelas clear. Profesi meminta-minta padahal dia sanggup untuk bekerja, ini yang nggak boleh, benar. Baik, karena keterbatasan waktu kita, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini ya mendapat pencerahan buat kita, insya Allah mudah-mudahan ya kita bisa amalkan dalam keseharian kita. Kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.